Sekarang kita bahas Wen-Wen. Kunci dulu rumahnya ya. Oke guys. Ya, Wen-Wen sama ini lagi seru banget buat dibahas ya guys ya. Aku lagi nunggu mobil nih guys. Tapi Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi lagi ada di Amerika guys. Kota dengan tingkat ekonomi tertinggi, termahal, terkaya, nomor 1 di dunia. Kalian di mana guys? Rere cerita di kampung nan jauh di Mato, yang hidupnya di bawah garis kemiskinan dan hidup di negara dengan ekonomi urutan 17 di bawah dan mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Dengan data dunia sudah mengeluarkan Konoha ialah tingkat presentasi kemiskinan tertinggi nomor 2 di dunia gara-gara kalian hidupnya tidak maju-maju. Ya, jemputan kita udah nyampe ya guys. Oke. Ya, hello brother. Oh, very fine sir. It's rainy today. Yeah. Suddenly I wanna pay with my bank and my bank is zero, so I have to go to Walmart to fill my bank and I give you cash. Oke guys, jadi gini sebenarnya ya. Oke lah, aku bahas sih karena banyak banget yang minta. Kalian tahu nggak sebenarnya aib dari Wen-Wen dan cowoknya yang Hemong sama Ben-Ben itu gue tahu banget. Ada 2 orang yang tahu. Gue sama Tessa Mariska. Tessa Mariska juga tahu banget. Kita bukan sotoy. Kenapa? Karena kita punya, aduh itu udah kayak abang ya. Jadi si Ben-Ben ini sempat ke Tebet, sempat ke Sentul, ke rumah rekan kita dekat yang juga yang bikinin gue sama Mbak Tessa podcast. Itu teleponan sama Ben-Ben datang curhatin adiknya yang ngerebut rumahnya di Lebak Bulus, ngerebut loh itu, terus ngerebut YouTube-nya dia, terus mantan istrinya yang neror dia harus bayar ini bayar itu, terus cowok Hemongnya itu CEO Halu itu juga numpang di rumah. Ya memang rumah itu kredit, kan aku udah bilang guys, kalau di Konoha itu rata-rata yang kerja di profesi tersebut, yang kerja di profesi kayak Ben-Ben itu rata-rata mereka utangnya banyak. Jadi kalau kalian bilang Ben-Ben banyak utang, kalian jangan nyalahin Ben-Ben aja, karena semua yang profesinya sama dengan Ben-Ben itu semuanya banyak utang. Kenapa? Karena honor mereka cairnya lama. Terus misalnya honornya cairnya 6 bulan, mereka udah ngejob tuh 6 bulan. 6 bulan tuh 30 kali 6 tuh berapa tuh guys? Ya malas gue ngitungnya. Nah segitu. Jadi misalnya mereka udah ngejob 6 bulan, itu honornya bisa cair 6 bulan lagi, bisa cairnya 2 tahun, 3 tahun. Atau kalau udah perusahaan itu pemasukan dari iklan gak berbayar, itu bisa gak cair. Kayak teman-teman gue, peran utama banyak pada curhat ke gue, itu gak cair. Nah itu yang menyebabkan mereka gimana guys, aku itu yang menyebabkan mereka udah ngambil cicilan ini itu, tiba-tiba pas honornya cair habis, sudah bayar cicilan dan biaya hidup itu. Kan tahu kan biaya hidup di Jakarta itu 10 kali lipat daripada di Kampuangan jauh di Mato tempat kalian hidup, jadi tidak sama. Nah kalau kalian hidup di Amerika kayak gue itu 10 kali lipat dari Jakarta. Nah, terus apa kalian mau nanya? Outfit gue Adidas ini 1,1 juta, celana gue 2,1 juta, sepatu gue beli di Amerika $70. Terus nah itu sama dengan gaji kalian berapa guys di kampung Lanjoli Mato. Terus kalian mau nuntut gue Gucci gue cuma punya 1, LV gue punya 1, Burberry gue punya 1, ya kan. Terus kalian mau nuntut apa? Gue trading bisnis di Amerika, gaji gue $6.140 per bulan, 109 juta. Setiap bulan gue bisa beli Gucci, LV gue bisa. Tapi gue bukan kayak artis Konoha lain, botol. Gue tidak mau punya utang, gue tidak mau punya cicilan.
Jadi gue lebih banyak nabung. Kalau emas batangan aku mau beli. Karena kalau artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, luar negeri gak ada yang kenal mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan Brunei digaji pakai mata uang terpercaya nomor 5 di dunia. Yang keluar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI kelas bawah. Kalau TKI kelas menengah ke atas, nontonannya nggak artis konoa. Pegang ngomongan gue. Temen gue di Amerika ini yang gajinya $3.000 ke atas, tanya artis konoa pemain satu mereka nggak kenal karena nggak nonton, nggak level. Mereka hidup dengan menikmati ekonomi mereka yang bagus, nabung buat hari tua. Yang heboh ngurusin artis konoa itu kalian rada jelita. Nah kalau gue bukan ngurusin, gue membongkar fakta. Kenapa? Karena gue hidup di dunia entertainment di konoa. Kalau di Amerika gue membuat hidup gue nol, ya. I make my life from the zero, from the bottom of my life in USA. Because in USA I'm nothing, but in my country ya, maybe I have property, but in no, okay. Jadi ya kalau bagus banget tuh burung jalak tuh. Tuh ya. Nah jadi apapun sebenarnya band-band ada sisi kemunafikan ada, tapi band-band benaran juga ada. Terus makanya Rera Jelita nggak perlu narik urat untuk membela sesamanya, di tengah-tengah aja. Kenapa? Karena kalian nggak dapat duit juga, nggak menguntungkan buat hidup kalian, gitu loh. Jadi nggak usah heboh banget. Kalau band-band punya utang itu betul, banyak iya betul. Tapi jangan kalian kira band-band doang yang punya utang. Banyak yang satu profesi sama dia kalian lihat itu seolah-olah banyak duit. Nggak ada, itu utangnya banyak semua guys. Karena mereka itu gengsi, sosok brandy, tapi honor belum turun dari atas. Makanya banyak jadi ani-ani, jadi kucang. Makanya banyak yang cuci uang, money laundry, banyak yang bisnis narkocoy. Public figure konoha itu banyak bisnis narkocoy. Cuman mereka, oh iya, bentar ya guys. How much brother? Well, let me get you up there, then it'll tell me. Oh okay. Yeah, it doesn't tell me till I stop. When I stop, will be out. Ya guys, karena kalian nggak usah narik urat, lihat nonton aja begitu. Gua bongkar itu juga, lu nonton aja, nggak usah heboh banget, lu semua ya kan. Lu udah sampai gue mau ke Walmart masukin duit. $8, okay. No chance, brother. Thank you. Yep. You have a good one. Yeah, see you. Dah. Jadi kalian nggak usah narik urat juga. Aku mau masukin duit. Bank Amerika gue kosong hari ini. Ini bule cowok cewek depan gue lebih cantik dari artis konoha tuh guys. Nah, nggak bisa gue videoin karena gue kalau masukin duit ke Bank Amerika langsung gue kosongin. Takut aja ada apa-apa. Nanti kita bahas panjang tentang band-band dan Wenda ya. Nanti nggak bisa satu full, sepotong ya. Oke. Tunggu, aku masukin duit dulu. Nah, jadi kalian jangan terlalu menghujat band-band, jangan terlalu menghujat Wenda juga, ya kan? Karena setiap manusia itu ada plus minusnya. Aku juga ada plus minusnya, guys. Semua kalian ada plus minusnya. Apalagi Rera Jelita di Kampuangan jauh di Matu, ya. Ini kita spill tipis-tipis dulu. Nanti baru panjang, beda-beda, soalnya 10 menit nggak cukup. Kalian jangan kira gue soto tentang band-band curhatin hidupnya semua, masalah mantan istrinya, cowoknya, terus masalah dia ketebet sama kesentul ke rekan gue mobilnya 20 biji. Ya, hello ma'am, I wanna send my money $500 to my bank in ya. Yep, thank you.